Halo teman-teman, balik lagi di sini dengan saya Aawir ya. Ya, jadi sekarang di hadapan kita nih sudah ada Samsung Galaxy V Plus, yang mana ini adalah smartphone dari Samsung yang diproduksi pada saat dulu ya, kemarin, tahun-tahun kemarin itu Samsung masih memproduksi smartphone dengan bahan yang seperti ini cuy. Oke, yang bisa kita lihat sekarang ini bodinya full plastik ya teman-teman. Jadi ya gimana ya, kalau di tahun 2020 itu sih kelihatan seperti jadul banget cuy. Oke, jadi kita bisa lihat dulu nih untuk di bagian body. Ini bahan keseluruhan bodinya itu plastik ya, full plastik. Dan bahkan sampai di layarnya ini plastik cuy. Kenapa plastik? Saya sih sebenarnya tidak tahu ya ini bahannya kaca atau plastik. Karena yang feel saya pegang, saya sentuh itu sih seperti plastik yang keras gitu cuy. Jadi kalau ini ditekan, dia akan sedikit bengkok gitu. Kalau kaca kan dia keras gitu cuy biasanya. Nah ini kayak plastik, ini memang gimana ya, bisa dibilang sih feelnya plastik banget cuy. Oke, jadi untuk desain bisa kita lihat nih, desain khas smartphone pada ya 3-5 tahun ke belakang ya. Karena di tahun sekarang itu kan desain smartphone itu sudah menggunakan Infinity Display, kemudian ada notch-nya juga, kamera biasanya minimal 2, tapi sekarang sudah ada yang sampai 6-5 kamera. Untuk di depannya ini masih simpel banget cuy desainnya. Ini bagian depan dan bagian belakangnya masih simpel banget. Bahannya plastik. Dulu Samsung masih memproduksi smartphone plastik ya. Padahal ini sudah, saat diluncurkan itu sudah ada Samsung flagship juga sih sebenarnya. Saat itu Samsung Galaxy S6 ya, sudah diluncurkan juga. Dan saya benar-benar heran banget cuy. Dulu Samsung sudah memproduksi smartphone yang bisa dibilang premium, tapi kok masih memproduksi smartphone seperti ini gitu. Ya tapi memang sih ini mungkin diperuntukkan untuk orang-orang lansia atau anak-anak yang ya sekedar untuk telekomunikasi atau bermain game aja cuy. Tapi digunakan bermain game pun ini tidak begitu asik ya, karena mengingat spesifikasinya juga dan juga RAM-nya. Oke, tapi untuk digunakan bermain game ringan sih masih oke-oke aja sih. Oke, jadi kita langsung aja lihat nih desainnya. Untuk di bagian depan dia ada kamera. Ini resolusinya saya kurang tahu ya, mungkin teman-teman ada yang tahu bisa komen di bawah. Ini sih kualitasnya kurang menurut saya, mengingat juga tahun diproduksinya itu cuy. Kemudian di sini ada earpiece, ada logo Samsung, ada tulisan duos karena ini dual SIM ya. Di sini ada tombol multitaskingnya, kemudian di sini tombol home dan juga tombol back. Oke, ini ketika layarnya sudah dinyalakan, dia itu resolusinya masih rendah banget cuy. Dan ini seperti ada pembatas gitu ya antara layar dan juga kacanya itu di sini. Plastik kerasnya itu yang seperti kaca itu. Dan ini memang benar-benar gimana ya, kalau kita bandingkan dengan smartphone terbaru masa kini, itu benar-benar beda banget cuy. Bahkan saya ngeliatnya ini aneh banget gitu loh. Karena ini memang resolusinya kecil banget. Untuk di sisi sebelah kanan dia hanya ada tombol power. Untuk di belakang dia ada kamera. Di sini kalau nggak salah 5 megapiksel ya. Di sini ada LED flash, ada speaker, ada logo Samsung. Di sini ada tombol up and down volume. Di sini ada mikrofon dan juga ada lubang untuk charge 2.0 ya, USB. Kemudian di sini ada lubang jack 3,5 mm. Oke. Ya, jadi bisa kita lihat nih untuk tampilan layarnya seperti ini, dan ini sedikit lag cuy. Sedikit lag, apalagi kalau kita gunakan untuk membuka YouTube gitu cuy. Kita coba membuka YouTube yuk. Nah, ini lama banget cuy. Karena ini RAM-nya 512 atau 1 GB gitulah pokoknya. Ya mungkin teman-teman bisa komen di bawah. Saya sedikit lupa sih kapasitas RAM-nya. Ya ini dia. Jadi sedang online ya, tidak saya hidupkan wifi-nya. Dan ini memang saya gunakan smartphone ini hanya untuk sekedar nelpon aja cuy sebenarnya. Jadi ya mungkin untuk beberapa kegiatan juga sih seperti YouTube atau mungkin searching di Google. Ya tapi memang kalau yang saya alami selama menggunakan smartphone ini, pada awal peluncurannya itu masih enak-enak aja cuy. Tapi digunakan kalau di tahun-tahun sekarang, apalagi mengingat tahun 2020 ini ya memang kurang bagus sih digunakan. Karena kan sekarang aplikasi itu sudah menggunakan RAM yang cukup besar juga, membutuhkan kapasitas RAM yang besar dan juga dengan tampilan yang jauh lebih memberatkan spesifikasi dari smartphone ini. Dan ini tidak mendukungnya, karena ini mendukung
pada aplikasi-aplikasi yang sebelumnya, yang tahun-tahun sebelumnya. Dan ini dia masih bisa dibuka cuy. Dan ini memang sudah patah ya, sedikit patah ya. Jadi kita coba lihat yuk. Ini saya tidak punya kuku karena baru aja dipotong. Jadi ya udah, kita bukanya pelan-pelan aja. Saya takut nambah patah gitu cuy. Dan ini baterainya sudah saya ganti. Di sini dengan brand Lion ya. Lion di sini double power gitu. Dan ya, ini baterai yang dulu itu kembung cuy. Saya nggak tahu ya kenapa baterai-baterai smartphone dulu, apalagi yang harganya murah itu kok cepet banget kembung gitu. Saya nggak tahu, padahal saya ngecasnya ya biasa aja, normal aja. Kalau udah 100% ya udah dicabut. Bahkan saya biasanya nyabut sih kalau masih 90%, 95% supaya tidak terlalu penuh banget gitulah. Pokoknya untuk menjaga kesehatan baterainya, dan tetap aja itu kembung gitu cuy. Makanya saya ganti, dan sekarang ya mana-mana aja. Ini kualitasnya juga lebih bagus sih baterainya, tidak kembung. Padahal saya udah pakai dari April 2018 ya, bahkan sampai sekarang sih masih enak-enak aja sih dipakai. Kalau kita lihat kamera, nah ini dia kameranya. Ini lambat banget ya untuk buka, bahkan hanya buka kamera aja cuy. Oke, jadi ini dia untuk kamera belakangnya. Nah ini bisa teman-teman lihat, kualitas kamera belakangnya sih ya standar ya. Mungkin hanya sekedar foto aja sih nggak masalah sih. Kalau kamera depan, aduh nih, nah ini kamera depannya. Ini kamera depannya sih ya lumayan lah, tapi crispy gitu cuy, bisa kelihatan nih. Tidak terlalu tinggi sih resolusinya. Ya nggak apa-apa, ini mengingat harganya juga pada saat peluncurannya itu ya tergolong murah gitu cuy. Tapi kalau di tahun sekarang sih udah bukan murah lagi ya, namanya itu dulu mahal banget. Ini dulu saya beli dengan harga sekitar 1 jutaan. Dan di tahun 2020 ini kan kita bisa mendapatkan smartphone 1 jutaan yang kualitasnya lebih bagus, kemudian spesifikasinya juga lebih bagus. Bahkan ada smartphone yang 1 jutaan bahkan 900 ribuan itu RAM-nya sudah 3 GB cuy. Sedangkan ini ya masih gini-gini aja gitu loh. Oke teman-teman, mungkin teman-teman punya pendapat lain bisa komen di bawah, atau mungkin masih ada yang menggunakan smartphone ini bisa juga komen di bawah. Dan ya, ini pendapat pribadi saya aja ya. Dan saya sih masih menggunakan smartphone ini untuk sekedar nelpon dan juga browsing internet gitu. Oke teman-teman, sampai sini dulu, sampai jumpa, bye.